Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Somasi Sosial Ekonomi Pertanian Mahasiswa Berdiskusi. Bersama saya Eko Perdana Saputra dan tentunya bersama rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan ada siapa? Halo, saya Singgi. Selanjutnya, Halo, saya Alia. dan tentunya di sebelah kanan saya ada. Halo, saya Yoga. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, tentunya akan menemani kita pada siang hari ini ngebahas seputar tentang dunia pertanian. Nah, berbicara tentang dunia pertanian, tentunya Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat subur. Ya. Nah, di balik kesuburan Indonesia ini banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan. Indonesia negara yang subur, mengapa masih mengimpor beras? Nah, itu yang bakal kita bahas. Mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan tentang hal ini. Iya, menurut saya Indonesia ini perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 26 juta hektar lahan pertanian. Sangat Banyak luas ya? tentunya. Sangat luas dan sangat subur. Nah, atau sekitar 33% wilayah Indonesia ini dikuasai oleh agrikultur atau wilayah pertanian yang tentunya sangat luas dan sangat subur. Sehingga tidak mungkin bahwa Indonesia ini tidak memiliki komunitas pertanian yang sedikit. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Seperti padi, kopi, jagung, gula, atau tebu, dan lain-lain. Mengapa sih Indonesia masih mengimpor beras? Ya, itu yang bakal kita pertanyakan. Iya. Kita bahas. Yang faktor utama itu adalah yang pertama dari petani. Nah, petani ini untuk melakukan usaha tani perlu adanya modal. Nah, modal ini menjadi masalah karena sulit untuk didapatkan oleh petani. Seperti lembaga-lembaga yang bisa menjadi opsi untuk meminjam modal, tapi dengan banyaknya persyaratan membuat para petani ini tidak memilih lembaga-lembaga tersebut. Oh, jadi lebih mempersulit petani tadi. Iya, salah satu syarat yang membuat para petani ini sulit meminjam modal adalah sertifikat Jaminan, hak, sebagai jaminan. sebagai jaminan, yaitu hak kepemilikan tanah atau sertifikat itu. Para petani ini rata-rata tidak memiliki sertifikat tanah. Atau lahan sendiri lah Iya. ya, nggak punya lahan sendiri. Ya, itu menjadi faktor utama yang membuat para lembaga-lembaga ini tidak mau atau tidak percaya kepada para petani. Oh, berarti lebih sulit untuk meminjamkan ke para petani tadi. Ya, benar. Oh ya, tetapi ada beberapa faktor lain juga. Kenapa Indonesia itu sulit mengimpor beras? Iya. Lebih banyak faktor-faktor lain tentunya. Iya, pertama itu karena Bulog itu harus menyimpan cadangan beras minimal 1 juta ton di dalam gudangnya. Dan juga karena kualitas beras di Indonesia ini juga masih cukup kurang kualitas berasnya. Berarti belum terlalu bagus kalau dalam Iya. arti ya. Ya. Gimana? Berdasarkan info yang pernah kami dapat, jadi beras di Indonesia itu kadar airnya masih tinggi. Jadi proses pengovenan padi untuk menjadi beras itu di Indonesia masih kurang baik. Jadi masih meninggalkan kadar air yang cukup tinggi. Oke, berarti kadar air tersebut sangat mempengaruhi Sangat kualitas sangat beras mempengaruhi. Iya. Jadi beras kita ini sulit untuk bersaing di pasar global, pasar internasional kayak itu. Karena belum bisa kualitas seperti ini masuk ke pasar internasional gitu. Tadi berbicara tentang lembaga-lembaga. Itu kan sangat mempersulit apalagi seperti bank dan lain-lain. Apakah ada lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk petani meminjam modal? Oke, mungkin di sini bukan ke lembaga ya, lebih ke perorangan. Di sini bisa kita sebut sebagai tengkulak lah ya, tengkulak. Nah, mengapa harus tengkulak? Jadi sama seperti yang udah teman aku jelasin tadi. Jadi kalau kita meminjam di lembaga resmi, lembaga keuangan resmi punya negara, di situ kita banyak syarat-syarat yang sangat-sangat ribet, Iya, benar. sangat-sangat menyusahkan petani. Di sini petani sangat-sangat merasa dirugikan, dan juga itu tadi mengapa sulit karena mulai dari ada jaminan sertifikat ya. Di sini sebagai informasi bahwa
petani di Indonesia ini bukan pemilik lahan, kebanyakan bukan pemilik lahan, tetapi sebagai buruh tani, sebagai yang panen, sebagai yang penyemai. Jadi mereka itu hanya bekerja kepada orang kayak gitu. Jadi dana yang turun itu rata-rata hanya turun ke satu orang gitu. Jadi disitulah ada kelompok tani dalam desa. Jadi bukan merata ke perseorangan. Nah, mengapa petani banyak memilih ke Tengkulak? Itu tadi syaratnya tidak ribet, mudah didapatkan, tidak ada jaminan. Jadi buat apa mereka berpikir susah payah ngurus inilah itulah ke lembaga resmi keuangan negara kan? Kalau ada peminjaman yang lebih mudah gitu. Tetapi di balik kemudahan itu ada nggak hal-hal yang sulit atau hal-hal yang membuat merugikan dari petani? Biasanya itu para tengkulak ini menaruh persenan ke para petani. Misal petani pada bulan ini panen 1 ton. Di situ tengkulak mengambil misalnya sekitar berapa kilogram gitu, puluhan kilogram dari hasil panen tersebut, atau dia bisa langsung meminta hasil bersihnya, uangnya, sisa uangnya gitu, langsung dipotong persenannya di luar uang yang harus dikembalikan petani gitu. Oke, berarti udah sangat luas nih tentang pembicaraan kita pada siang hari ini, ngebahas tentang dunia pertanian di Indonesia, salah satunya mengapa Indonesia masih mengimpor beras tadi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa Indonesia ini mengapa masih mengimpor beras, salah satunya dari modal. Benar. Nah, yang kedua itu kualitas beras di Indonesia itu masih sangat rendah dengan kualitas beras yang ada di luar. Salah satu yang menyebabkan itu seperti kadar air tadi dan jenis-jenis lainnya. Dan juga mengakibatkan petani sulit mendapatkan modal ya salah satunya tadi persyaratan tadi ya teman-teman. Oke, mungkin sepertinya udah cukup nih teman-teman pembahasan kita pada siang hari ini. Udah terima kasih banyak udah menemani siang hari yang sangat luar biasa kepada Singgi, Alia dan Yoga. Terima kasih kami juga terima kasih udah diundang. Seneng juga ya diundang-undang ngobrol-ngobrol bahas pertanian kayak gini. Kita juga sebagai mahasiswa patut nih yang ada gini-gini ngobrol-ngobrol ringan masalah pertanian, permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian Indonesia gitu. Bener banget. Jadi tentunya kita harus bangga menjadi anak pertanian nih ya. Sangat bangga harusnya. Harus. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Mungkin langsung saja kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saksikan kelanjutan video kami di Somasi. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.